Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Pertemuan hari ini yaitu di mata kuliah Kimia Farmasi 2. Pertemuan minggu ini kita akan bahas tentang dasar titrasi dalam analisis kuantitatif. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ratih Kusumawardani. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Ratih. Ruangan saya di ruang LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kalian bisa, kalau ada keperluan dengan saya, kalian bisa mencari saya di ruangan saya, gitu ya. Oke, sebelum kita bahas ke materi intinya, kita akan bahas dulu tentang pengertian volumetri. Volumetri atau titrimetri, itu jadi artinya sama, volumetri dan titrimetri, itu adalah penetapan kadar suatu zat dalam larutan, yang caranya yaitu dengan mereaksikan zat tersebut dengan larutan zat lain yang konsentrasinya sudah diketahui dengan teliti. Nah, zat yang konsentrasinya sudah diketahui dengan teliti itu kita sebut sebagai larutan standar. Dan proses mereaksikannya antara sampel dan zat yang sudah diketahui konsentrasinya itu namanya adalah titrasi. Syarat titrasi, jadi titrasi itu bisa dilakukan jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah reaksinya harus berjalan cepat. Tidak ada reaksi samping. Reaksi harus stoikiometri, dalam artian kita bisa mengetahui dengan pasti reaktan dan produknya, perbandingan mol dan koefisiennya, sehingga kita bisa hitung dengan pasti berapa mol yang terbentuk, berapa mol yang habis, berapa mol yang sisa, dan sebagainya. Itu kita bisa hitung secara stoikiometri. Yang keempat, terdapat zat yang dapat digunakan untuk mengetahui saat titrasi tersebut harus dihentikan, di mana zat tersebut kita sebut sebagai indikator. Contoh reaksi kimianya adalah HCl yang dititrasi dengan NaOH, dia akan menghasilkan NaCl dan H2O tanpa ada reaksi samping. Jadi dia berjalannya satu arah, tidak dua arah, tidak bisa kembali lagi ke reaktan begitu. Oke, yang selanjutnya proses titrasi. Jadi ini adalah proses titrasinya, kita mereaksikan zatnya. Jadi yang namanya larutan standar itu biasanya kita letakkan, kalau larutan standar, kalau penetapan kadar larutan standar biasanya kita letakkan di buret, sedangkan sampelnya kita letakkan di Erlenmeyer. Lalu kita berikan indikator di Erlenmeyer-nya itu, lalu kita titrasi, kita berikan larutan standar itu tetes demi tetes, sehingga akan terjadi perubahan warna, dan saat terjadi perubahan warna, titrasi itu harus dihentikan. Nah, perubahan warna ini tentunya kita butuh zat yang namanya indikator. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam titrasi, yang pertama adalah kita harus membuat larutan baku standarnya. Jadi nanti akan saya jelaskan larutan baku standar itu apa, ada berapa macamnya. Yang kedua harus kita siapkan adalah indikatornya. Indikator ini bisa dibutuhkan, bisa tidak. Ada titrasi yang menggunakan indikator secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, kita harus tentukan dulu titik ekivalennya supaya kita bisa tahu juga titik akhir titrasinya itu di mana. Lalu yang ketiga adalah perhitungannya. Karena ini adalah analisis kuantitatif, tentunya ada perhitungan dari kadar. Nah, kita harus tahu dulu perhitungan dari kadarnya bagaimana. Yang pertama, tadi syaratnya adalah kita harus mempunyai larutan standar dulu. Larutan standar itu ada dua, larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Di mana larutan standar itu adalah larutan yang dapat kita hitung atau dapat diketahui konsentrasinya dengan teliti melalui hitungan stoikiometri. Nah, syarat dari larutan baku primer dan sekunder itu berbeda. Jadi kalau larutan baku primer itu zatnya harus murni, kemurniannya sangat tinggi, stabil terhadap udara, dalam artian jika kita letakkan zat itu di udara terbuka, maka zat tersebut tidak berubah bentuk, tidak berubah warna, dan tidak berubah masanya. Itu dikatakan sebagai stabil terhadap udara. Bukan kelompok hidrat. Jadi hidrat itu biasanya di suatu senyawa jika kita ada tulisan H2O-nya di belakang. Misal natrium oksalat, asam oksalat 2H2O. Jadi H2CO4.2H2O. Nah, H2O-nya itu adalah hidratnya. Diusahakan bukan dalam kelompok hidrat.
tersedia dengan mudah. Jadi zat baku primer kita dapatkan dengan mudah, dan tentunya kita harus pilih yang harganya relatif murah atau relatif terjangkau. Itu yang kita utamakan. Tapi kalau memang tidak ada dengan harga yang lumayan, jadi tidak boleh terlalu mahal, jadi terjangkau, atau kita boleh agak mahal dikit lah, tapi yang jelas masih bisa dijangkau. Lalu cukup mudah larut, dalam artian kita mudah sekali melarutkannya, dalam air saja sudah bisa larut, tidak perlu ada preparasi yang lain. Ada beberapa zat yang dia dipanaskan larut, tapi saat dingin dia akan terbentuk endapan. Hal tersebut tidak boleh dipilih sebagai larutan baku primer, sehingga kita harus pilih larutan yang mudah larut. Kalau bisa dalam aqua saja dia sudah larut. Lalu berat molekulnya cukup besar, BM-nya cukup besar. Sudah dijelaskan ya bagaimana cara menghitung BM di kimia dasar. Contoh baku primer yang bisa digunakan adalah kalium hidrogen ftalat atau kalium biftalat. Nah, syarat larutan baku sekunder tentunya berbeda dengan larutan baku primer. Larutan baku sekunder itu konsentrasinya kita tidak bisa tentukan sendiri. Kalau larutan baku primer kita bisa tentukan sendiri. Caranya bagaimana? Ditimbang zatnya, dilarutkan dalam berapa mili, kita bisa hitung secara stokiometri. Tapi kalau larutan baku primer, sekalipun kita menimbangnya, melarutkannya, tapi kita tidak bisa menghitung konsentrasi tersebut dengan cara atau rumus stokiometri, karena larutan baku sekunder itu biasanya dia tidak stabil begitu. Jadi kita harus membakukannya. Jadi untuk mengetahui konsentrasi larutan baku sekunder, caranya dengan cara membakukan atau menstandarisasi dengan larutan baku primernya. Nah, contoh-contoh baku sekundernya antara lain NaOH, KOH, KMNO4, I2, dan lain sebagainya. Begitu. Skema titrasi. Nah, ini adalah skema titrasinya. Saat ini ada perbedaan antara pembakuan dan penetapan kadar. Kalau pembakuan yang diburet itu baku sekunder, yang di penetapan kadar juga yang diburet baku sekunder. Bedanya adalah yang di Erlenmeyer. Saat pembakuan yang di Erlenmeyer itu adalah baku primernya. Ini ya, baku primernya. Sedangkan untuk penetapan kadar yang di Erlenmeyer ini adalah sampel atau zat ujinya. Jadi berbeda di situ. Nah, yang pertama harus kita lakukan yang mana? Oke, kita akan bahas dulu. Nanti kita akan bahas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang indikator. Indikator itu apa? Indikator adalah senyawa yang sensitif terhadap perubahan warna. Perubahan warnanya itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Contoh, di titrasi asidi alkalimetri, perubahan warna itu terjadi karena perubahan pH, karena adanya perbedaan pH. Kemudian yang kedua ada kalau di titrasi argentometri, indikator itu digunakan untuk membentuk endapan, di mana saat terbentuk endapan yang berbeda warnanya dengan endapan yang sebelumnya, maka titrasi tersebut dapat dihentikan. Nah, sedangkan di titrasi redoks, perubahan warnanya itu terjadi karena adanya reaksi reduksi oksidasi. Dan saat di titrasi kompleksometri, perubahan warnanya itu terbentuk karena adanya pembentukan senyawa kompleks. Jadi, indikator tersebut berubah warna karena berbagai kondisi. Dan itu kita sesuaikan. Indikator yang kita gunakan saat asidi alkalimetri berbeda dengan indikator yang akan kita gunakan di titrasi argentometri. Berbeda pula dengan saat kita melakukan titrasi redoks ataupun kompleksometri. Jadi ini masing-masing jenis titrasinya berbeda pula jenis indikatornya. Yang ketiga yang harus kita ketahui adalah titik ekivalennya. Titik ekivalen itu apa? Keadaan saat konsentrasi titran yang diburet tepat sama secara stokiometri dengan analit atau zat uji. Jadi secara stokiometri mol dari titrannya itu sama dengan mol dari zatnya, atau mol yang dari buret itu sama dengan mol yang ada pada Erlenmeyer begitu. Menemukan titik ekivalen itu adalah tujuan utama dari
titrasinya. Tapi titik ekivalen itu tidak mudah teramati dengan kasat mata, sehingga kita bisa mengamatinya dengan yang namanya titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu terletak berdekatan sekali dengan titik ekivalen. Nah, saat titik akhir titrasi tercapai, maka titik ekivalennya telah terlewati. Tapi kita tidak boleh sampai berlebihan. Perubahan warnanya sampai berubah drastis atau berlebihan titrannya. Nah, itu nggak boleh karena nantinya titik ekivalennya tidak berdekatan dengan titik akhir titrasinya. Saat titik akhir titrasi itu tercapai titik ekivalen, dan saat titik akhir titrasi tersebut juga kita harus mengakhiri proses titrasinya. Jadi kita dapat melihat perubahan warnanya dengan jelas sehingga kita dapat mengakhiri proses titrasinya. Biasanya terjadi setelah terdapat sedikit titran yang tidak lagi bereaksi atau berlebih. Nah, perhitungannya yang harus kita lihat adalah konsep normalitas, pengenceran, pembuatan baku primer, standarisasi baku sekunder. Nanti kita akan hitung satu-satu ya. Yang pertama adalah konsep molaritas dan normalitas dulu karena hubungannya sama konsentrasi. Ya, yang di slide ini kan kita hubungannya dengan konsep normalitas, konsentrasi, pengenceran. Nah, kita harus tahu dulu tentang molaritas dan normalitas. Tentunya ini sudah dibahas ya di kimia dasar, saya yakin sudah dapat. Tapi akan saya ulang lagi, mungkin sudah lupa. Jadi yang namanya molaritas itu rumusnya adalah mol per volume, di mana mol itu adalah massa per BM. Nah, ini berhubungan sekali. Nah, bedanya molaritas dengan normalitas adalah di ekivalennya. Jadi saat molaritas itu hanya mol per volume, kalau normalitas itu adalah mol per volume yang dikali valensi, atau kita bisa menyamakannya adalah normalitas sama dengan molaritas kali valensi. Oke. Valensi kita dapat dari mana? Ya harus studi literatur. Nanti akan tahu valensi akan dapat dari mana, begitu ya. Lalu untuk normalitas kita bisa jabarkan lagi karena normalitas ini hubungannya dengan mol per volume. Maka mol sendiri itu adalah massa per berat molekul. Volume sendiri ini harus dalam bentuk liter, sehingga kalau kita dalam bentuk mililiter harus dikasih 1000. Jadi dikali 1000 per volume, lalu dikali ekivalensi atau valensinya. Gitu. Nah, tahapan dalam titrasi yang pertama kita harus siapkan adalah larutan standarnya. Yang pertama kita harus siapkan adalah larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Kemudian kita akan melakukan titrasi pembakuan dari larutan baku sekunder, sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi baku sekunder yang sebenarnya dengan cara mereaksikan atau mentitrasi dengan larutan baku primer. Yang ketiga, tahapan ketiga adalah penetapan kadar sampel. Nah, pembuatan larutan baku primer bagaimana caranya? Ini sebagai contohnya, buatlah larutan baku primer kalium biftalat, BM-nya adalah 204,2 dengan konsentrasi 0,1 N sejumlah 50 mili. Berapakah jumlah zat yang harus ditimbang? Kalium biftalat ini valensinya adalah 1. Kalau kita pakai rumus normalitas, kita bisa hitungnya adalah massanya, massa yang dicari, karena kan hitung berapakah jumlah zat yang harus ditimbang, berarti massa yang dicari, dikali BM, BM-nya adalah 204,2, dikali 1000, volumenya adalah, kebanyakan, 1000, volumenya adalah 50, dikali valensinya 1, maka N ini yang diminta adalah 0,1 N, maka kita bisa isikan di sini 0,1 N. Maka Anda bisa menghitung massanya berapa. Nah, silahkan hitung massa dari kalium biftalat yang harus ditimbang bagaimana. Nah, cara membuat larutan baku primernya bagaimana? Ya, setelah ditimbang, Anda larutkan sedikit di dalam gelas beker kecil dengan air secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian pindahkan larutan baku primer tersebut ke dalam labu ukur 50 mili. Karena volume yang diminta ada 50 mili, berarti kita harus gunakan labu ukur 50 mili. Kemudian
Karena ini adalah kuantitatif, jadi gelas beker yang kita pakai untuk melarutkan kalium biftalatnya setelah larut, larutannya dipindah ke labu ukur. Yang kita pakai tadi untuk melarutkan harus dibilas dengan aquades. Bilas dengan aquades sedikit, masukkan lagi ke labu ukur yang tadi, bilas lagi, masukkan lagi ke labu ukur sampai sesuai tanda batas dari labu ukur itu, yaitu tepat 50 ml. Nah, bagaimana kalau misal saat kita memasukkan ternyata kelebihan volumenya, maka harus buat ulang. Larutan tersebut harus dibuang, kalian harus buat ulang lagi, nimbang lagi, larutkan lagi. Jadi harus hati-hati, sangat hati-hati begitu. Lalu yang kedua yaitu adalah pengenceran. Prinsip pengenceran itu adalah persamaan mol. Jadi mol 1 sama dengan mol 2. Nah, kita kapan sih menggunakan proses pengenceran ini? Saat kita mau membuat larutan dengan konsentrasi yang lebih kecil dari larutan yang konsentrasinya besar. Contoh, yang di bawah ini adalah diminta untuk membuat larutan HCl 0,1 m sejumlah 1 liter dari stok HCl pekat dengan konsentrasi 12 ml. Berapa HCl pekat yang harus diambil? Kita bisa hitungnya pakai M1 V1 sama dengan M2 V2. Yang satu ini adalah yang pekat, yang dua ini adalah yang encer. Molaritas dari yang pekat berapa? 12 m. Volume dari yang pekat berapa? Itu yang ditanya. Karena pertanyaannya adalah berapa HCl pekat yang harus diambil. M2-nya berapa? Yang diminta 0,1. Larutan yang ingin kita buat adalah 0,1 molar. Volumenya berapa? Yang diminta adalah 1 liter. Sehingga kita bisa dapat volume satunya adalah 0,1 dibagi 12. Ingat, ini masih dalam satuan liter, sehingga Anda harus mengkonversikannya ke dalam mililiter. Jangan lupa, saat Anda menggunakan rumus ini, maka satuannya harus sama konsentrasinya. Jika konsentrasinya dalam bentuk ppm, maka yang pekat dan yang encer juga harus dalam bentuk ppm. Jika volume yang digunakan adalah mililiter, maka kita harus menggunakan V1-nya mililiter, V2-nya pun juga harus mililiter. Tidak boleh berubah. Misal V1-nya adalah mililiter, V2-nya liter, tidak boleh. Jadi harus dikonversi. Kalau mililiter semua, kalau liter semua. Silahkan Anda konversi mana yang lebih enak untuk menghitung. Intinya konsentrasinya harus sama satuannya dan volumenya juga harus sama satuannya. Silahkan dihitung berapa HCl pekat yang harus diambil. Oke, setelah membuat larutan baku primer dan larutan baku sekunder, Anda dihadapkan ke dalam titrasi pembakuan atau standarisasi larutan baku sekunder. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu yang tadi ada yang kelewat. Untuk membuat larutan baku sekunder, jika bahannya adalah padatan bagaimana? Ya caranya sama dengan pembuatan baku primer. Jadi harus ditimbang dulu. Berapa yang ditimbang pun juga caranya sama dengan baku primer dengan cara normalitas ini. Kita mau buat volumenya berapa, valensi dari baku sekundernya berapa, kita bisa hitung nanti massa yang ditimbang. Setelah buat massa yang ditimbang, larutkan, kemudian baru bisa distandarisasi. Nah, gitu. Jadi kan tidak semuanya baku sekunder itu bentuknya larutan. Kalau baku sekunder itu bentuknya larutan, maka Anda butuh rumus pengenceran ini. Tapi kalau baku sekundernya dalam bentuk padatan harus dilarutkan, maka Anda butuh cara atau perhitungan yang sama dengan cara membuat larutan baku primer. Nah, standarisasi larutan baku sekunder intinya adalah hampir sama dengan pengenceran, yaitu persamaan mol, di mana normalitas yang pertama harus sama dengan normalitas yang kedua. Nah, karena titrasi, maka satuan yang dipakai adalah normalitas, bukan lagi molaritas, gitu.
Contohnya, setelah dilakukan titrasi untuk menentukan konsentrasi dari larutan baku sekunder, ternyata dibutuhkan volume dari NaOH-nya, berarti volume baku sekundernya, NaOH tadi kan baku sekunder, adalah 10,05 ml. Dan larutan baku primer kalium biftalat, normalitas dari baku primernya adalah 0,0956. Sedangkan larutan baku primernya sejumlah volume baku primernya ini sejumlah 10 ml. Maka kita bisa menghitung normalitas dari NaOH dengan cara ini. Begitu. Oke, caranya kita masukkan dulu yang sudah kita tulis, yang diketahui. Normalitas baku sekundernya adalah normalitas baku primer adalah 0,0956 dikali volume baku primernya 10, normalitas baku sekunder yang dicari, volume baku sekunder adalah 10,05. Maka Anda bisa mencari normalitas dari baku sekundernya berapa dengan cara yang ini ya. Tentu sudah tahu ini harus dikalikan dulu lalu dibagi dengan 10,05. Oke, silahkan dihitung. Selanjutnya yaitu penetapan kadar sampel. Jadi penetapan kadar sampel ini adalah rumusnya. Apa bedanya persen berat per berat dan persen berat per volume? Jadi berat per berat yaitu senyawa yang diamati dalam bentuk padat dalam sediaan padat. Sedangkan persen berat per volume itu senyawa yang diamati dalam bentuk padat dalam sediaan larutan. Contohnya apa? Contohnya kita mau analisis kandungan paracetamol dalam tablet obat sakit kepala. Berarti kan paracetamolnya dalam bentuk padatan, sediaan sampel yang akan kalian amati itu juga dalam bentuk padatan. Maka persen penetapan kadarnya menggunakan persen berat per berat. Kalau yang berat per volume contohnya pada apa? Jika kalian ingin menganalisis kadar KCl atau kaliumnya atau Cl-nya dalam infus atau NaCl dalam infus, itu kan berarti ada kandungan KCl padatan yang dilarutkan dalam sediaan. Jadi sediaannya dalam bentuk cair, tapi aslinya KCl dan NaCl ini dalam bentuk padatan. Nah, itu adalah persennya adalah persen berat per volume. Itu perbedaannya, begitu. Oke. Sampai sini silahkan dipahami dengan baik. Kalau perlu diulang videonya silahkan diulang. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan mengisi atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar di Google Classroom yang sudah saya beri linknya di Siakat. Nah, silahkan Anda tanyakan. Nanti kita akan bahas, kita akan diskusi pada forum Google Classroom. Begitu. Untuk perhitungannya yang tadi saya hitung, silakan dicoba hitung dulu, karena nanti saat diskusi akan saya tanyakan sesekali. Nanti saya akan acak pertanyaannya, saya akan tanyakan yang mana dulu, silakan Anda jawab di forum tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat, mudah dipahami, dan mudah juga untuk dipakai atau diaplikasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.